Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama si Agus gitu. Banyak yang terjadi di sana sebetulnya ya, yang menimbulkan banyak sekali statement yang disampaikan oleh para netizen. Jadi netizen kita ini cerdas-cerdas sebetulnya ya. Yang menarik tuh kita reaksi sebetulnya ya, pendapat dari para netizen mengenai perkembangan kasus Agus ini. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Ini video kalian, ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Uang donasi sebesar 1,3 miliar disalurkan ke korban bencana di Lewotobi. Agus Salim berpendapat saya nggak ikhlas dunia akhirat. Buset, 2025 Gus masih kau juga yang nongol Gus, berita kau aja Gus. Hah? Mau sampai kapan, episode berapa nih Gus? Buset. Pakai ngomong nggak ikhlas. Jadi kau pikir Gus orang yang berdonasi itu duitnya kumpulkan orang itu kau pakai bukan untuk berobat, orang tuh ikhlas ya enggak? Iya. Ya? Orang tuh gak ikhlas kalau duit itu kau pakai bukan untuk berobat, kau pakai untuk yang lain, gak ikhlas juga orang itu. Makanya dari awal tuh yang genah-genah aja, lurus aja. Lagi dalam keadaan susah, keadaan sakit, ada yang nolong, berterima kasih, digunakan sebaik-baiknya, bukan sana sini. Lagian nih orang media ngapain juga ngasih panggung orang, ngapain juga diwawancarai. Jadi nambah nih episode Agus 2025. Ya, jadi pasti. Panjang nih episodenya, yakin aku. Kalian tengok lah. Agus belum kalah. Dia masih melakukan perlawanan. Ada dua perlawanan yang dilakukan oleh Agus. Yang pertama, lewat mulutnya Farhad Abbas. Baru-baru ini Farhad Abbas melakukan konferensi pers, bahwasanya dari sepanjang dia konferensi pers itu hanya ada dua poinnya. Yang pertama, dia bilang bahkan Menteri Sosial pun tidak akan berani, tidak berhak mengalihkan uang donasi Agus ke korban NTT di Lewotobi. Termasuk Menteri Sosial tidak bisa memerintahkan uang itu untuk digunakan selain Agus. Kemudian yang kedua, Farhad mengatakan bahwasanya orang-orang yang menginisiasi mengalihkan uang donasi Agus ke NTT, bahkan donaturnya itu sendiri dianggap melanggar hukum, dianggap berkhianat, dan dia akan laporkan mereka semua itu. Nah, apa tinjauan hukumnya? Sebenarnya ada dasar hukumnya nggak nih mengalihkan duit donasi Agus ini ke NTT? Dasar hukumnya ada apa enggak? Apakah ada wewenang Menteri Sosial di sana? Kita akan bahas. Kemudian perlawanan Agus yang kedua, ini bahkan bukan hanya perlawanan, tapi dia sudah memenangkan. Yaitu apa? Agus CS berhasil merusak mental jutaan rakyat, ratusan juta rakyat Indonesia. Agus CS juga berhasil merusak psikologi jutaan rakyat Indonesia. Akan kita bahas. Oke, kita mulai dari yang pertama, perlawanan Agus, yaitu lewat mulutnya Farhad Abbas yang kemarin konferensi pers. Ternyata dia masih ingin melakukan perlawanan dan gak terima kalau duit donasi Agus ini dialihkan ke NTT. Dengan dasarnya dia itu tadi yang saya sebutkan di awal. Nah, sekarang kita akan membaca, mengetahui apakah ada dasar hukumnya, apakah boleh Menteri Sosial mengintervensi seperti itu. Begini, kamu kalau kemarin nonton podcastnya Denny Sumargo, itu coba jangan polos-polos amat, ya kan? Kamu kira keputusan itu dibuat ketika podcast? Gak mungkin, bos. Itu keputusan sudah matang, bahkan mungkin sudah 3 atau 4 hari yang lalu sudah dibicarakan. Sebenarnya sudah ada keputusan itu sebelum tag syuting, begitu loh. Jadi dalam podcast kemarin kalau ada keputusan ini dipindahkan ke NTT Lewotobi, kemudian dan lain sebagainya, itu bukan keputusan yang diambil ketika podcast. Ya bodoh aja, seorang Denny Sumargo, seorang Nopi, seorang apa itu Gary mengambil keputusan yang begitu penting, ya kan, diputuskan ketika podcast hanya karena durasi 1 jam. Gua sih salut sama keberanian Bang Denny Sumargo. Akhirnya uang donasi sudah dibawa ke NTT untuk korban bencana alam, untuk Agus. Densu berpesan akan memasukkan deposit sejumlah uang ke salah satu rumah sakit. Densu mempersilahkan
tim Agus mengajukan tuntutan ke pengadilan. Jika Agus menang, Densu yang akan menyiapkan 1,3 Bener. untuk Agus. Utuh loh, ya. Artinya Densu hanya bertanggung jawab pada pengobatan. Jika ingin 1,3 miliar, maka harus lewat pengadilan. Babak baru nih kayaknya. Setuju sih kalau gue bilang Bang Den. Mantap Bang Den. Lanjutkan apa yang menjadi kebenaran, ya kan? Gak perlu dibantu si Agus, karena si Agus sudah mengklaim dirinya bahwa dia tidak butuh uang tersebut. Itu udah menjadi kekuatan dan dasar hukum. Rasa saya sih ya, yang orang yang gak ngerti hukum. Mantap Bang Den, lanjutkan. Gimana netizen? Setuju nggak sama pernyataan dari Bang Densu tersebut? Kalau setuju komentar. Nah itu semeton ya. Memang kalau kita runut semeton ya dari awal. Jadi keputusan apa yang menjadi keputusan kemarin di podcastnya Bang Densu itu benar juga. Mustahil diputuskan waktu podcast ya. Karena kita tahu sendiri bahwa berapa hari sebelum podcast itu terjadi kan ada pertemuan tuh ya antara Pablo, Tenopi dan Densu. Ya, terkait dengan bocornya sekarang, bocornya kemarin ya video rekaman percakapan antara Densu dan Farhad. Ada juga percakapan antara Pablo dan Farhad juga di situ. Ya, jadi tidak mungkin lah ya, benar ya, tidak mungkin bahwa keputusan pengalihan donasi itu ke NTT itu diputuskan di podcast itu mustahil. Ya. Gue kan tadi scroll media sosial, ya nggak? Gue nemu tuh VT dari seorang Farhad Abbas. Tumben dia aktif di TikTok. Biasanya aktif di Instagram dengan background pink, seperti kacamata yang gue pakai ini. Dia bilang di VT-nya kalau seluruh pengacara Indonesia bersatu dan berkumpul agar membantu dia untuk melawan para donatur. Terus dia juga mengatakan melawan para donatur yang licik. Mohon maaf nih ya Bang Farhad, mohon maaf banget. Jangankan seluruh pengacara Indonesia berkumpul, pemerintah setempat di mana si Agus tinggal aja kayak udah nggak peduli gitu. Sekelas RT RW dan tetangganya aja udah bodo amat. Ini lu menyuarakan seluruh pengacara Indonesia bersatu dan berkumpul membantu lu untuk melawan para donatur. Lu harus ingat Bang Farhad, uang yang lu perjuangkan ya 1,3 M tuh yang lu suarakan dengan lantang bahwa itu milik Agus, itu dari donatur, bukan dari kantong lu. Paham? Bener. Kalau Agus nggak licik, jangankan seluruh pengacara Indonesia, RT, RW, dan tetangganya aja, atau pemerintah setempat di mana Agus tinggal, mau ngebantuin. Ini bodo amat. Wah, putumu ora duit. Bisa apa, Wak? Bisa apa, Wak? BR ini ya wis ngaku janji. Tolong ono putumu, Mbak. Iyalah janji-janji manis terus. Saking kan manisnya sampai sekarang tinggal pahit. Aisyah. Mengerti kan kenapa Aji bisa melakukan itu terhadap Mengerti Bang. Ngerti lah. Masa sih nggak ngerti Bang. Ngerti kan? Ngerti dong. Sekarang paham kan kenapa Aji bisa senekat itu kepada Samiun? Paham kan sekarang? Paham dong. Masa sih nggak paham? Harusnya paham. Alright. Ulala. Pinter sih mereka. Pinter main dramanya, pinter ngelamang-lamain. Udahlah. Samiun, yang selama ini mahir bermain drama nih siapa? Siapa? Lu. Saking mahirnya lu bermain drama, sudah bisa dianggap aktor profesional. Iya, benar. Bahkan bisa disetarakan dengan Demi Moore. Wah. Ya, seharusnya lu tuh mendapatkan Grammy Award atau Golden Globe. Saking profesionalnya lu bermain drama tuh. Ya, Agus panggil saya, minta nasihat pasti saya Ini. Kok cuma kasih nasihat? Katanya bagian dari keluarga. Masa iya bagian dari keluarga cuma dapat nasihat? Minimal memberikan tunjangan hidup seumur hidup. Ya benar sih. Jangan cuma kasih nasihat. Betul. Nasihat tuh nggak bakal bisa buat orang kenyang. Apalagi selevel Samiun. Iya, selevel Samiun dikasih nasihat nggak bakal kenyang, nggak bakal bisa hidup. Benar. Kasih tunjangan hidup lah, seumur hidup lah. Itu baru bagian dalam keluarga.
Iya toh iki Mang Abdul tuh. Ingat, bagian dalam keluarga jangan cuma kasih nasihat. Iya. Kasih juga biaya hidup dan tunjangan hidup seumur hidup Sami. Betul. Alright. Bisanya melakukan hal seperti itu. Berarti kan itu udah nggak ada moral. Woi. Samiun, jangan bicara moral. Ketinggian. Iya. Levelnya lu nggak nyampe. Ntar malah migrain Samiun. Iya. Jangan ngomong yang ketinggian, apalagi ngomongin moral. Ketinggian levelnya. Standar lu nggak nyampe ke situ. Dengan lu menyalahgunakan dana donasi tidak sesuai peruntukannya saja, pada dasarnya lu tuh tidak bermoral. Iya betul sih. Maka lucu rasanya bila lu bicara soal moral. Iya. Kan aneh. Iya. Nggak nyampe kata gua otaknya lu kalau bicara moral. Gak usah ketinggian, levelnya lu nggak nyampe. Jangan maling teriak maling. Iya lah. sih bener. Kalau udah jelas-jelas lu maling ya udah, nggak usah bicara moral. Empret lah. Lu tuh emang nggak sadar diri. Iya. Yang ngebuat nih muter-muter nih siapa sih sebenarnya? Kan lu Samiun. Bener ya. Disuruh berobat, malah muter-muter kantor polisi. Disuruh berobat, malah muter-muter dengan press conference. Disuruh berobat, malah muter-muter ke media dan TV nasional. Mau lu tuh apa? Makanya jangan kebanyakan makan pil kresin. Akhirnya muter-muter kayak gangster. Iya. Lagian siapa sih yang ngelepasin Samiun dari penangkaran biawak? Udah jelas-jelas tempat yang paling tepat si Samiun ini di penangkaran biawak atau minimal di pulau terpencil. Iya. Ini siapa sih yang ngelepasin si Samiun? Kemarin udah tenang-tenang Iya. gitu. Lu kagak muncul-muncul gitu. Ada yang ngelepasin juga si Samiun dari penangkaran biawak. Samiun, mendingan lu cepat balik kandang, balik ke penangkaran biawak. Takutnya nih si keseblak jemput elunya kagak ada. Cepetan balik ke penangkaran biawak Nah itu ya Samiun gitu kan, disuruh secepatnya balik ke penangkaran biawak begitu ya. Malu-malu biawak lah. Itu sebetulnya memang apa yang menjadi pendapat para netizen, memang kalau didengarkan oleh si Samiun begitu ya, ini sebenarnya hidupnya akan tenang ya, hidupnya akan bahagia begitu. Tapi semua netizen memberikan pendapat yang baik, hanya kalah dengan satu orang pendapat yang selama ini pendapat ini tidak pernah merubah apapun begitu. Ya, kita tahu sendirilah ya siapa itu gitu. Dan bagi saya penyebab meninggalnya Alvin Lim mendadak ini adalah dia kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan Bukan, dana Pak. ini harus Bukan. KTT. Dan reaksi mengirimkan link podcast serta komunikasi minta agar dibuat laporan pidana, dan itu udah terpenuhi unsur. Pak pengacara, sebelumnya mohon maaf nih. Nah, pertama itu rumah duka. Ya, itu rumah duka. Tapi pada konferensi pers. Kedua, menurut gua nih ya, yang bisa menyatakan seseorang meninggal ya karena apa itu dari pihak rumah sakit. Ya, dari pihak rumah sakit, dari dokter yang menangani. Gitu loh. Itu yang bisa dinyatakan sebagai penyebab kematian. Betul. Kenapa jadi gara-gara podcast ya? Tahu nih, bingung nih. Semua bingung. Gimana tuh bisa dibilang penyebab kematiannya Pak Alvin Lim dari podcast, guys? Nggak ikhlas punya akhirat bertanggung jawabkan perkataan kalian, janji kalian kemana gitu, dari Pak itu, Pak Geni, Teh Novi, itu janji kalian semua buat Agus. Tapi janji kalian semua itu satu pun belum ada yang bisa ditepatin. Itu aja sih. Kalian hancurkan fisik Agus, mental Agus. Sampai sekarang kalian perlama, bilang Agus mau perlama. Agus sudah mencabut itu semua laporan yang ada di Pak Farhan. Tapi kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalau kalian mempersulit hidup Agus, mempersulit hidup orang buta, kalian maka dipersulit. Jadi ya guys ya, tadi kata-katanya si Agus ya, ketika melayat ke rumah duka meninggalnya Pak Alvin Lim ya. Tapi sebenarnya ya Gus,
Itu tuh dari pihak yayasan sudah menyurati kamu loh. Yuk kita berobat loh dari bulan Oktober kemana aja. Ya kan? Nah, tapi jangan khawatir ya. Jangan khawatir, nggak apa-apa, lanjutkan saja. Nih, kata-katanya Bang Densu ya. Kita transparan, ya kita transparan, semuanya kita dokumentasikan, kita report ke Kementerian Sosial. Dan dibilang tidak menghargai dan harus juga siap melawan terkait akan disumbangkan ke NTT. Di mana tanggapan itu tidak masalah. Saya kemarin udah koordinasi sama FA, masalah donasi ini udah final, kata dia, saya bilang udah final. Dan kalau misalnya ada gugatan, silakan masukkan gugatan itu ke pengadilan perdata. Dan saya nanti akan bantu yayasan menghadapi gugatan, dan saya sudah siapkan 1,3 miliar. Apabila dia menang dalam gugatan itu, saya ikhlas, saya kasih kepada Agus. Hai guys, Bang Denny Sumargo kasih tebak-tebakan nih lewat story-nya. Katanya ada pemain yang membuat kisruh donasi. Siapa ya? Kira-kira kalian tahu nggak pemain yang dimaksud Bang Densu? Coba tebak guys, jadi penasaran kan siapa yang dimaksud? Nah itu semeton ya. Ini menimbulkan berbagai macam spekulasi dari netizen juga ya, dari statement. Tapi sekali lagi ini season ketiga ya. Season ketiga ini kayaknya sih tidak akan secepatnya berakhir begitu ya. Terus digoreng, terus digembar-gemborkan begitu. Entah apa sekarang. Yang seru sekarang ini juga adalah pernyataan Bang Densu kemarin waktu live di NTT sana ya. Kita tunggulah bagaimana hasilnya. Tapi intinya sebentar kita masyarakat netizen tetap jaga persatuan dan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.